من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahu alazim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair, Cak Khalis. Bapak, Ibu-Ibu yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita akan dengarkan dalam kajian keilmuan sore kita hari ini. Insya Allah menghadirkan tokoh ulama kita di bagian timur Amerika. Insya Allah Ustadz Samsi Ali. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren dan Nusantara Foundation. Beliau juga direktur Masjid Jamaika di Queens, New York, ya. Dan beliau juga aktif dalam pergerakan dan kegiatan Interfaith, ya. Masya Allah, banyak sekali usaha-usaha kegiatan-kegiatan beliau dalam syiar, khususnya syiar agama Islam di Amerika ini. Dengan waktu dan kesibukannya beliau, alhamdulillah di saat-saat ini kita berhasil menghadirkan beliau, dan kita insya Allah topik sore hari ini itu Ramadan dalam perspektif modern, ya. Nah, nanti akan ada sesi question tanya jawab jika ada yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan topik atau lainnya, ya. Tapi untuk itu mari kita sama-sama menyimak sajian paparan dari Ustadz Samsi Ali, insya Allah. Untuk waktunya Ustadz Samsi, tafadhol. Baik, terima kasih Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi wa syukurlillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Mas Arif yang juga sebagai presiden. Ini di Washington DC ada banyak presiden. Salah satunya Presiden Biden yang berdekatan dengan Presiden Imam. Terima kasih atas kesempatan ini kepada Bapak dan Ibu, teman-teman semua, saudara-saudara kami di Imam, Indonesian Muslim Association in America, atas kesempatan yang mulia ini. Di awal bulan Ramadan tentunya kita penuh harap mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, dimudahkan, karena kita masih ingat betul apa yang terjadi di bulan Ramadan yang lalu.
bulan di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali sekedar menahan makan minum untuk mencari ridha Allah, tapi tidak ada tarawih bersama, tidak ada buka puasa bersama, dan seterusnya. Mudah-mudahan Ramadan kali kita ini merupakan awal yang lebih baik lagi ke depan, sehingga kita diberikan kemudahan-kemudahan insya Allah. Harapan kita juga di awal bulan Ramadan ini, yang selalu saya ingatkan pada diri saya sendiri dan kita semua, adalah mudah-mudahan kita di dalam beramal ini justru semakin menjadi orang-orang yang merasa kurang. Kita merasa kurang dalam ibadah, kurang dalam ilmu, kurang dalam ketakwaan, kurang dalam pendekatan kepada Allah. Perasaan kurang ini penting untuk selalu kita tanamkan sehingga menjadi pendorong, motivasi untuk kita selalu berusaha menyempurnakan kekurangan kita. Sebab di dalam melakukan ibadah ini, boleh jadi kita terjatuh kepada dua hal. Satu di antaranya ternyata merupakan perangkap setan dan iblis. Jadi ada orang yang beribadah dengan ibadah yang cukup banyak. Qiyamul lail, tahajud ya, puasa sunnah bahkan, berhaji berkali-kali, umrah dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya karena ibadah-ibadah yang dilakukan ini ada perasaan sudah begitu banyak, sehingga merasa bahwa dia lebih baik dari orang-orang lain, maka terjadi perasaan yang seperti ini, ana khairun minhu, saya lebih baik dari yang lain. Saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari si fulan, saya lebih baik dari si anu. Perasaan seperti ini kerap kali terjadi ketika kita tidak sadar bahwa ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya juga tidak lepas dari karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu melaksanakan puasa ini bukan karena kita superman dan superwoman. Kita mampu melaksanakan salat bukan karena kita superman dan superwoman, tapi karena taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini perasaan seperti ini merupakan salah satu perangkap setan. Merasa lebih hebat. Dan ini kerap kali terjadi pada sebagian di antara kita. Mungkin tidak di imam. Tapi kalau kita datang ke masjid, yang pertama kita cari, angkat tangannya dia kurang sunnah tuh. Oh, dia cara rukuknya nggak terlalu sunnah. Yang lebih sunnah saya. Gitu. Nah, perasaan-perasaan seperti ini kan sangat berbahaya sekali. Ini tendensi dalam bahasa Al-Quran, ana khairun minhu. Dan itu ternyata adalah pengakuan iblis. Ketika disuruh sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, ternyata dia menolak. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu menolak? Apa yang menjadikan anda wahai iblis tidak mau sujud menghormati Adam? Apa kata iblis laknatullah alaih? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Walaupun konteksnya ketika itu adalah bahwa dia merasa lebih baik karena ciptaannya dari api, sementara Adam dari tanah. Tapi ini kemudian berimbas kepada segala hal, termasuk perasaan iblis yang merasa sudah memiliki maqam ubudiyah yang tinggi, posisi ubudiyah yang tinggi kepada Allah. Apa itu? Karena selama ini sudah mencapai tingkatan malaikat, berada pada posisi malaikat dalam beribadah kepada Allah. Maka seolah-olah mengatakan, siapa sih anak baru itu? Baru diciptakan, kok tiba-tiba saya disuruh hormat sama dia. Kira-kira begitulah. Nah, ini perasaan anak khairun minhu ini sangat berbahaya. Maka mudah-mudahan kita tidak terjatuh dalam perangkap seperti itu. Harapan kita dan doa kita, mudah-mudahan di awal Ramadan ini, hari kelima kita ini, atau hari keempat, kelima ya, keenam hari ini, di hari keenam kita ini, justru kita mampu menghadirkan keteladanan kita kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam melakukan peribadatan kepada Allah. Bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam? Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk meninggikan fondasi Ka'bah dan bersama anaknya. Dan setelah Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama anaknya Ismail alaihissalatu wassalam meninggikan Ka'bah, sebuah karya, sebuah amalan yang begitu sangat mulia sekali. Bayangkan ya, setiap orang yang menghadap saja salat, menghadap Ka'bah,
Ibrahim dapat pahalanya. Setiap orang yang pergi melakukan tawaf, melakukan umrah haji, bayangkan berapa juta manusia setiap tahun. Kecuali tahun 2020. Bayangkan berapa pahala yang dapatkan oleh Ibrahim alaihissalam. Tapi Ibrahim alaihissalam begitu selesai meninggikan fondasi Ka'bah, apa yang dia ucapkan? Bukan ana khairun minhu, bukan saya lebih baik dari yang lain. Bukan saya sudah punya kunci surga di kantong saya, bukan. Tapi apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Engkau mendengar apa yang kami ucapkan, rintihan kami. Engkau mengetahui ratapan hati kami. Engkau mengetahui kekurangan-kekurangan kami. Engkau mengetahui motif dan niat kami. Maka ya Allah, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jika ada kekurangan-kekurangan, ada kesalahan-kesalahan, ada kekhilafan, mungkin salah niat, mungkin salah motivasi, maka ya Allah ampunilah kami. Itulah karakter orang yang beriman di dalam melakukan ubudiyah. Maka mudah-mudahan kita semua melakukan puasa ini untuk sampai kepada tahap perasaan seperti itu. Bahwa kita banyak kekurangan-kekurangan. Ada upaya-upaya, ada komitmen kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam ibadah. Tapi masih banyak kekurangan-kekurangan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, Bapak dan Ibu sekalian, tidak menandingi apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak pun ditujukan untuk membayar semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan mampu membayar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oksigen yang keluar masuk nafas kita ini. Bayangkan kalau satu kali masuk disuruh bayar $50 juta. Ada orang yang sakit, rusak paru-parunya, pergi ke rumah sakit, ingin semua hartanya dihabiskan demi untuk menyelamatkan paru-parunya agar bisa bernafas. Kita masih bisa bernafas dengan free pula. Cuma-cuma. Amerika nggak memberikan cuma-cuma, negara kapitalis. There is no free coffee, man, in America. Allah memberikan oksigen kepada kita gitu loh. Maka jangan menyangka puasa ini kita bayar Allah. Jangan kita menyangka ibadah sholat kita bayar Allah. Kita nggak mampu membayar Allah itu. Maka jangan sampai kemudian kita merasa akan masuk surga karena amalan ibadah kita. Kita ini kan terkadang baru 2 rakaat sholat tahajud kita merasa sudah kunci surga udah di tangan kita gitu. Sehingga sudah seolah-olah sebuah jaminan. Berhati-hati kita Bapak dan Ibu sekalian. Maka ini poin pertama yang penting kita ingat untuk saya diri sendiri, ya, dan mudah-mudahan kita juga demikian bisa mengambil pelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, puasa itu dalam definisi fikih kan sangat sederhana sebenarnya. Biasanya didefinisikan dengan begini dalam bahasa Arab, buku-buku fikih ya. As-siyamu huwal imsak 'anit ta'ami wasyarabi wal jima'i min ba'di tulu'il fajri tsani ila ghurubi syamsi lillahi ta'ala. Definisi puasa dalam fikih. Bahwa puasa itu artinya menahan. Menahan diri dari makan, dari minum, dan hubungan suami istri dari sejak fajar kedua sampai terbenamnya matahari karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat sederhana definisi puasa itu. Artinya apa? Ada 3 hal penting yang kita pahami. Yang pertama adalah puasa itu menahan. Menahan apa? Menahan makan, minum, dan hubungan suami istri. Tentu termasuk menahan dosa-dosa yang lain. Masa sudah nggak makan, sudah tidak minum, tapi masih dusta. Sudah tidak makan, tidak minum, tapi masih ghibah, masih rumor, masih fitnah orang, masih nyakitin orang. Ada konsekuensi. Maka kata menahan ini artinya menahan diri dari segala sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Simbolnya apa? Simbolnya makanan, minuman, dan hubungan suami istri. Kan begitu. Ini poin pertama dari definisi puasa. Maka ini menjadi rukun pertama dari puasa. Rukun pertama puasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Yang kedua adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa harus dibangun di atas niat yang benar. Tidak makan, tidak minum, tapi niatnya ikut-ikutan kepada tetangga, yang nggak jadi puasa juga. Tidak makan, tidak minum, tapi ikut-ikutan kepada masyarakat. Ya mumpun, karena semua puasa, saya juga puasa. Gitu. Enggak, bukan juga ibadah namanya. Itu poin kedua. Maka innamal a'malu binniyat. Semua amalan diberikan pahalanya berdasarkan niatnya. Nah, poin yang ketiga juga tidak kalah pentingnya, walaupun ini bukan rukunnya menurut para ulama, adalah waktu yang sudah ditentukan. Waktunya kapan? Dari fajar kedua hingga terbenam matahari. Kenapa ada istilah fajar kedua? Karena ada fajar pertama.
Sampai sekarang ini pun kalau kita umrah, kalau kita ke Mekah misalnya, ada 2 azan. Azan pertama itu biasanya menandakan itu fajar pertama terbit. Afdal waktu untuk qiyamul lail. Begitu masuk fajar kedua, azan fajar. Disitulah kemudian puasa dimulai. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Ila ghurubis syams. Apa terbenam matahari itu? Azan maghrib. Ya. Maka puasa itu dilakukan pada rentang waktu yang sudah ditentukan. Walaupun sudah menahan makan, minum, hubungan suami istri, tapi dari zuhur sampai isya ya nggak sah juga. Ya. Makanya penting sekali 3 hal ini kita pahami. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya menyebutkan definisi ini? Karena kerap kali kita ini terlalu fokus kepada definisi puasa saja. Artinya apa? Hukum formal puasa. Kita sudah tidak makan, alhamdulillah kita sudah berpuasa. Tidak minum sudah berpuasa. Tidak menahan hubungan suami istri sudah berpuasa. Karena Allah. Tapi ternyata fokus kita kepada hukum positif puasa ini, legal aspek dari puasa ini, terkadang menjadikan kita itu narrow vision. Visi kita kemudian menjadi sangat narrow, sempit, sehingga puasa itu tidak memberikan dampak positif secara sosial yang lebih baik kepada kita semua. Nah, sehingga apa yang terjadi? Selesai puasa ya kembali lagi seperti biasa kan begitu. Seolah-olah puasa ini menjadi sebuah kegiatan rutinitas tahunan, comes and go, datang dan pergi. Begitu akhir Sya'ban selesai, datang Ramadan. Begitu Syawal datang, pergi Ramadan. Kita kembali kepada kehidupan yang sama. Ini kenapa? Karena fokus kita kepada hukum positif puasa saja, hukum fikih puasa saja. Padahal seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan ini ditujukan untuk membawa kita kepada sebuah transformasi kehidupan yang lebih baik. Tentu kata lebih baik ini dalam perspektif Islam kita. Iman kita menjadi lebih baik, ibadah-ibadah kita menjadi lebih baik, tapi tidak kalah pentingnya perilaku karakter kemanusiaan kita, akhlak kita akan menjadi lebih baik. Maka saya ingin mengatakan begini, mari kita jadikan puasa ini sebagai bulan madrasah. Seperti di Imam ada madrasah. Tapi mungkin memakai kata yang lain, mari kita menjadikan bulan puasa ini sebagai bulan transformasi. Apa transformasi itu? Transformasi itu artinya inherent change. Transformation itu artinya inherent change. Perubahan yang mendasar. Lalu apa perubahan yang mendasar ini? Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian. Alam semesta ini itu mengalami perubahan terus-menerus. Tidak ada yang statis dalam alam semesta ini. Matahari bergerak, bintang-bintang bergerak, bulan bergerak. Bumi yang kita tempati ini juga berputar, walaupun kita tidak merasakan. Ya, tapi bumi ini berputar. Segala sesuatu dari kreasi Allah ini mengalami perputaran. Artinya perubahan. Dan semua yang mengalami perubahan ini bersifat alami, kecuali keadaan hidup manusia tidak mengalami perubahan alami, justru manusia tertantang untuk merubah situasi hidupnya. Makanya Al-Quran mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pertanyaannya, kenapa segala sesuatu dalam alam semesta ini mengalami perubahan secara alami? Bintang-bintang, matahari, musim, dari musim panas ke musim gugur, kemudian musim dingin, lalu musim semi, kita sekarang ini di spring. Ini alami sifatnya. Tapi kenapa justru kehidupan manusia tidak mengalami perubahan secara alami? Tapi justru diperintah oleh Allah untuk kita melakukan perubahan. Karena kita manusia bukan makhluk yang pasif. Kita manusia diberikan perbekalan oleh Allah untuk menjadi makhluk yang aktif. Maka manusia kalau tidak melakukan perubahan akan menjadi korban-korban perubahan alam semesta. Itu yang terjadi. Maka puasa ini, singkat cerita saja, mari kita jadikan sebagai bulan perubahan yang mendasar dalam kehidupan kita. Apa bentuk perubahan yang harus kita lakukan? Minimal 3 hal yang saya ingin sebutkan karena waktu. Ini 1 jam, sudah 29, sekitar 29 menit lagi. Belum lagi tanya jawab. Perubahan yang pertama adalah spiritual transformation. Perubahan spiritualitas atau transformasi spiritualitas. Apa maksudnya? Bapak dan Ibu sekalian,
dari sekian banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, ibadah puasa adalah ibadah yang paling bersifat personal, bersifat private sifatnya. Kalau kita sholat, orang melihat, rukuk, sujud. Kalau kita memberikan zakat, orang tahu. Minimal yang menerima, orang tahu. Kalau kita berhaji, bawa umrah, jutaan manusia bisa mengetahui. Tapi orang puasa, who knows? Kita bisa masuk ke dalam kamar mandi, minum air. Kalau di kota New York, ya air salurannya itu bisa diminum gitu loh. Minum air di kamar mandi, keluar pura-pura haus lagi kan. Nggak ada yang tahu. Kita masuk kamar, kunci, makan sepuasnya, keluar lagi pura-pura lapar, nggak ada yang tahu. Maka puasa itu adalah ibadah yang paling personally, intimate sifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu adalah pelaku dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai miliknya. Semua amalan yang lain itu adalah milik pelakunya. Tapi puasa adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam. Semua amalan anak cucu Adam itu adalah miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku dan saya memberikan pahala kepada pelakunya. Nah, kenapa puasa diakui sebagai miliknya Allah? Karena memang adalah ibadah yang bersifat intimate, personal. Sangat personal sifatnya. Nah, karena ibadah puasa adalah bersifat personal, maka ibadah membangun kedekatan yang dahsyat antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Coba baca ayat-ayat tentang puasa dalam Al-Quran ya. Tadi dibacakan hanya beberapa saja di awal. Ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dalam Al-Quran itu ada 5. Ayat 183, 184, 185, 186, 187. Tapi pada ayat 186 itu seolah-olah berbicara tentang bukan puasa. Seolah-olah nggak ada hubungannya dengan puasa. Kenapa? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku kepadamu, sampaikan bahwa saya sangat dekat kepada mereka. Loh, kenapa Allah berbicara kedekatan di antara ayat-ayat tentang puasa ini? Karena puasa memang begitu sangat mendekatkan kita kepada Allah begitu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya menerima doa orang yang berdoa kepadaku pada waktu itu. Maka ketika kita berpuasa terjadi kedekatan yang sangat intim dengan Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang kemudian membangun apa yang disebut dengan al-ma'iyah ma'allah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma takunu, dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Ini yang dimaksud dengan transformasi spiritualitas. Bagaimana kita membenahi hati agar terasa kebersamaan dengan Allah, agar terasa al-qurbah min Allah tersebut, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terjadi Bapak dan Ibu sekalian, maka ini akan membangun kekuatan hidup, membangun motivasi hidup yang sangat dahsyat. Betapa pandemi COVID-19 ini menjadikan banyak orang yang mohon maaf kehilangan pegangan hidup. Saya kebetulan salah seorang liaison di kepolisian New York. Kita ada rapat bulanan. Kita mendengarkan dari polisi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kepolisian New York di masa pandemi COVID-19 ini adalah terjadi kekerasan-kekerasan domestik. Kenapa? Orang-orang Amerika nggak biasa tinggal di rumah. Begitu mereka tinggal di rumah, stres. Maka terjadi banyak permasalahan dalam rumah tangga. Itu yang terjadi. Tapi bagi orang yang beriman, perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita ini, COVID atau tidak COVID, sama saja sebenarnya. Kenapa? COVID itu ujian. Tidak dikasih COVID juga ujian. Kita miskin diuji. Kita juga kaya diuji. Bagi kita kehidupan ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kan begitu. Sehingga kita hadapi dengan apa? Dengan hati yang sama. Di saat kita kaya, biasa-biasa saja. Di saat kita miskin juga biasa-biasa saja. Di saat kaya tidak perlu jadi angku dan sombong. Di saat miskin tidak perlu hina, merasa hina dan kehilangan jati diri. Itulah orang yang beriman. Kenapa? Because I have Allah. Itu kata seorang mu'alaf yang pernah masuk dalam Islam. Jadi tiba-tiba ada seorang perempuan, ini cerita lama, ini saya biasa ulang-ulang. Perempuan keturunan Kolombia datang kepada kami dulu. Masih muda, sekitar 20 tahun, 23 tahun kira-kira maksimal. Dia mengatakan, I wanted to be a Muslim. Terkejut juga, karena biasanya orang datang kan bertanya dulu mengenai Islam, mau belajar dulu. Ini langsung mau masuk Islam. Saya tanya, kenapa? Dia katakan, karena teman saya. Loh, kenapa teman kamu?
Dia katakan, saya bekerja di sebuah toko, ada teman saya ini sudah bekerja sekitar 3 bulan, tapi orangnya aneh katanya. Anehnya bagaimana? Dia datang dengan pakaian yang aneh. Rupanya bagi dia, karena temannya ini pakai jilbab, pakai pakaian yang tertutup semua, dianggap aneh gitu. Lalu apa yang terjadi dengan teman kamu? Dia katakan begini, dia ini datang setiap hari tersenyum biasa-biasa saja, tersenyum setiap hari. Hey, good morning, how are you? Tersenyum gitu. Jadi suatu ketika temannya yang muda yang datang mau masuk Islam ini bertanya kepada dia, kamu itu nggak punya masalah hidup ya? Tersenyum setiap hari. Apa kata temannya itu? Dia tarik tangannya dan bercerita. Apa yang terjadi? Jadi dia mu'allaf rupanya. Sebelum masuk Islam rupanya kenalan dengan seorang, mohon maaf, dari Timur Tengah. Orangnya baik, ya, lembut, ramah gitu. Akhirnya tertariklah perempuan ini belajar Islam dan masuk Islam. Akhirnya mereka menikah. Setelah punya anak 1, lalu kemudian 2, suaminya berubah dan diceraikan istrinya begitu saja. Temannya tadi ini terkejut. Kalau kamu punya permasalahan seperti itu, kenapa kamu masih tersenyum setiap hari? Apa jawaban temannya dia itu? Because I have Allah in my life. Karena saya punya Allah dalam hidup saya. Inilah yang kita masuk dengan transformasi spiritualitas. Kenapa transformasi ruh ini penting? Karena yang menghubungkan kita dengan Allah itu ruh. Kalau fisik kita ini tanah, kalau kita mati kembali ke tanah, yang akan kembali kepada Allah itu ruh kita. Inna lillahi wa inna ilaihi, yang akan ilaihi raji kembali kepada Allah itu ruh kita. Maka kalau kita ingin membangun kedekatan kepada Allah, mari kita kuatkan ruhiyah kita selama bulan Ramadan. Itu yang saya istilahkan dengan transformasi spiritualitas. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa selama di bulan Ramadan ini, itu perlu kita melakukan apa yang disebut dengan transformasi visi hidup. Visi hidup itu artinya wawasan tentang kehidupan. Kita melihat sekarang ini bagaimana kita menghadapi banyak permasalahan ya di dunia barat, khususnya kemajuan ekonomi begitu hebat. Jangan kita menyangka bahwa COVID-19 ini menjadikan orang-orang kaya menjadi miskin. Banyak orang kaya semakin kaya kok. Yang punya Amazon itu kaya raya sekarang. Kenapa? Semua orang belanja pakai Amazon. Saya saja dalam 2 hari ini 3 kali belanja ini karena ada yang saya perlukan dari Amazon gitu. Jadi semakin kaya dia, bayangkan. Ada orang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber income gitu. Tapi dia justru semakin kaya. Artinya apa? Di dunia barat ini semakin maju keduniaannya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata semakin maju dunianya, semakin hebat materialnya, semakin kuat fisikalnya, semakin tidak menemukan apa yang mereka cari. Apa yang mereka cari? Semua orang mencari satu kata. Semua orang, siapapun dia. Orang tukang sapu pinggir jalan, sampai kepada raja di istana, mencari satu kata sesungguhnya. Apa itu? Happiness. Kebahagiaan. Tapi kenapa dunia barat ini kok maju? Gedung-gedung menjulang tinggi di Manhattan, di kota New York ini kok tidak mendatangkan kebahagiaan. Banyak orang yang kalau naik subway di pagi hari kok tersenyum sendiri. Tersenyum sendiri pinggir-pinggir sana. Stres luar biasa. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena visi hidup yang terlalu materialistik tendensi. Kecenderungan materialistik ini telah menjadikan kita maju secara fisik, maju secara material, tapi kosong secara batin. Ini ada cerita mu'alaf juga. A long time ago, ada seorang anak muda datang kepada kita ingin belajar agama Islam. Umurnya masih sekitar 35 tahun, 37 tahun. Orang putih. Lalu di saat sesi tanya jawab, saya bertanya, ada yang mau bertanya? Dia angkat tangan. Dia katakan, Imam, boleh nggak saya punya waktu lebih dari ini? Can I have an extra time setelah kelas ini? Saya katakan, oke. Duduklah kita berdua. Lalu saya tanya, what I can do for you? Apa yang saya bisa bantu? Dia mengatakan, I'm so angry. Saya sangat marah. Tinggal berdua di kelas. Orang tinggi besar, orang putih. Katanya marah. Ya, kita dulu kan santri di pesantren siap-siap silat juga. Saya bilang kalau dia bergerak, ya keluar juga kata kita ini. Saya tanya, kenapa marah? Dia katakan, saya ini kok seperti mesin, katanya. Maksudnya apa? Di pagi hari saya pergi ke tempat kerjaan, di malam hari saya kembali ke apartemen. I don't know for what, untuk apa, katanya. Saya tanya, kamu itu apa kerjaannya? Saya terkejut, dia bilang, I am an engineer, I am an architect. Saya seorang arsitektur. Pekerjaan yang bergensi di kota New York itu arsitektur. Bayangkan kalau bisa mendesain satu gedung, berapa komisi yang bisa dia dapat. Orang hebat secara duniawi. Tapi dia marah pada dirinya sendiri. Kenapa?
rupanya ada kekosongan secara batin. Saya tidak melanjutkan cerita, tapi alhamdulillah dia masuk Islam. Intinya adalah, anak muda tadi ini adalah representasi kehidupan manusia di dunia barat sekarang ini yang terlalu materialistik. Ini visi hidup yang harus kita perbaiki Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, kita orang Indonesia yang datang ke Amerika ini, ya tidak bisa diingkari, kita datang ingin memperbaiki kehidupan dunia kita. Ya jangankan Bapak dan Ibu-ibu yang kerja di memang di bidang-bidang perekonomian yang memang dunia ya. Kami juga yang bekerja di bidang agama pun ya tentu ada keinginan untuk menjadikan dunianya lebih baik. Tidak perlu kita mengatakan dunia nggak penting. Memang kita datang di Amerika ingin memperbaiki dunia kita kok. Nggak ada masalah. Dan Islam menginginkan kita dunianya baik. Kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu menghendaki orang Islam miskin, terbelakang, malas, lemah, termarginalkan, sampaikan kepada dia belajar dulu Islam lebih baik lagi. Dia salah kaprah dengan agama kita. Maka orang Islam harus berhasil dalam dunianya. Tapi dunia yang bukan untuk dunia. Tapi dunia untuk kebahagiaan ukhrawi kita. Itulah yang kita berdoa setiap hari. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada yang mengatakan, ya Allah berikanlah saya kesenangan dunia ini, tapi dia tidak punya nasib, tidak punya kebahagiaan di akhirat nanti. Wa minhum, dan di antara manusia man yaqulu, siapa yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada saya kebahagiaan dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan akhirat, wa qina adzabannar. Inilah visi dunia yang benar. Mari kita perbaiki visi dunia selama Ramadan ini. Kita sisihkan makanan kita itu simbol bahwa makanan bukan segala-galanya kok. Dunia ini bukan segala-galanya. Dunia adalah jembatan untuk kita menuju kepada kebahagiaan kita yang sejati. Itulah di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua ya, dari transformasi visi hidup. Jangan terlalu materialistik lah. Nah, cuma jangan disalahpahami lagi materialistik. Materialism itu bukan berarti kita bekerja keras sehingga bisa menjadi sukses dalam dunia, bukan. Materialism itu sebuah idea yang terlalu fokus kepada dunia, seolah segalanya adalah dunia. Ada orang yang miskin, tidak punya duit, tidak punya apa-apa, tapi karena di akalnya dunia selalu, itu materialistik. Ada orang yang punya banyak duit, tapi alhamdulillah duitnya tidak memperbudak dia, itu dia tidak materialistik. Jadi jangan disalahpahami. Saya ini selalu dikritik teman-teman, karena saya mendorong orang Islam berhasil dalam dunianya. Mari menjadi insinyur yang berhasil. Mari menjadi dokter yang berhasil. Mari menjadi bisnismen yang berhasil. Mari menjadi politisi yang berhasil. Akhirnya suatu ketika saya dikritik. Kamu itu kok menyuruh orang berhasil dalam dunianya, materialistik. Ini salah faham kepada konsep materialisme. Jadi materialisme itu artinya faham yang mengatakan bahwa segala-galanya dunia. Orang tidak punya duit, miskin, papa, mohon maaf. Tapi di akalnya duit selalu itu materialistik. Jadi itu pemahaman yang saya maksud. Mari kita rubah visi hidup kita menjadi visi yang bersifat akhirah oriented. Ya, itu yang kedua ya. Yang terakhir, karena waktu, mari di bulan Ramadan ini kita melakukan transformasi karakter akhlak, karakter kemanusiaan. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kalau seandainya agama ini kelapa ya, kelapa. Lalu kita peras kelapa itu, santannya agama ini adalah perilaku manusia, karakter kemanusiaan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan misinya. Apa kata Rasulullah? Seolah-olah misi Islam itu satu. Apa itu? Liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka segala sesuatu dalam agama ini membawa kita kepada perilaku yang mulia, kepada karakter yang mulia. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran tidak dipuji karena sholatnya. Rasulullah tidak dipuji karena qiyamul lailnya, walaupun wajib beliau itu tahajud. Rasulullah tidak dipuji karena puasanya, tapi justru dipuji karena apanya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Inilah yang perlu kita perjuangkan selama bulan Ramadan. Sehingga jangan sampai kita sudah lapar, kita sudah dahaga, tapi ternyata perilaku kita sama. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Boleh jadi ada orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Kembali kepada zero. Secara fikih benar puasanya,
Dia tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak memiliki nilai. Tidak ada value yang dia dapatkan. Kenapa? Karena pada perilakunya tidak ada yang berubah. Makanya pada hari kiamat nanti ada orang yang bangkrut. Dan itu kebangkrutan yang paling berbahaya. Kalau di dunia ini kita bangkrut ya seperti Donald Trump lah. Ya sudah, kembalikan saja kepada bank. Nanti bank yang bayar. Kan gampang saja. Kita minjam duit dari bank untuk membangun gedung seperti Donald Trump. Lalu kemudian dia bangkrut, ya file bankruptcy. Selesai permasalahan kan. Tapi kalau bangkrut di akhirat, mau file bankruptcy. Ini ada orang yang bangkrut di akhirat nanti. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Ada sahabat yang mengatakan, oh yang tidak punya duit dong. Tidak punya dolar, tidak punya euro. Man la dirham wa la dinar. Kata sahabat-sahabat. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut di hari akhirat itu adalah orang yang datang menghadap Allah. Dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan fikirnya, dengan tasbihnya, dengan qiyamul lailnya, dengan semua amalan-amalan ritualnya. Tapi syatama hadza, kataba ala hadza. Dia menyakitin ini, dia berdusta kepada situ, dia ghibah yang itu, dia fitnah yang itu. Akhirnya di hari akhirat nanti, dia sudah mau menuju kepada surga, orang antrian protes. Ya Allah, gimana mungkin orang itu mau masuk surga? Allah ingin membuktikan. Allah Maha tahu, tapi ingin terjadi bukti pada saat itu. Ditanya orang itu, kenapa kamu? Di hari akhirat nanti kan lidah ini nggak dikuasai lagi. Kalau di dunia ini kan lidah tidak bertulang. Mau ngomong apapun, kita yang menguasai lidah kita kan. Tapi di akhirat nanti, yang menguasai semuanya, Maliki Yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lidah bertanggung jawab kepada Allah mengatakan, ya Allah memang betul dulu. Dia nyakitin itu, dia berbohong ke itu, dia gibah ini, dia spreading rumor, hoax juga, macam-macam dia melalui Facebook misalnya. Maka apa yang terjadi? Salatnya diambil, dikasih kepada yang dia pernah dustai. Puasanya diambil, dikasih kepada yang dia fitnah. Hajinya diambil, dikasih kepada yang pernah dia hina. Akhirnya habis seluruh amalannya, masih antrian orang. Apa yang dilakukan? Dosa orang-orang tersebut diambil, dilemparkan kepada dia. Orang yang tadinya sudah hampir menuju kepada surga, diambil, dilempar masuk ke dalam neraka. Itulah kebangkrutan sejati yang akan terjadi nanti. Kenapa? Karena puasanya, sholatnya, zikirnya, qiyamul lailnya tidak menjadikan dia menjadi manusia yang lebih berakhlakul karimah. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita melakukan transformasi karakter kemanusiaan. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu, kita hidup di Amerika ya. Sebagai minoritas kita masing-masing punya pengalaman dakwah, bukan? Imam punya orang-orang yang punya aktivitas dakwah. Saya selalu ingin mengatakan begini, mari kita membangun komitmen dakwah dengan ketauladanan, bukan sekedar dengan ceramah yang berapi-api. Ceramah itu hanya 10-15% saja. Selebihnya adalah ketauladanan. Saya yakin Imam Center kalau bisa menampilkan kepada tetangga-tetangga bagaimana menjadi muslim yang baik, tetangga kita itu akan jatuh hati. Dan itu pengalaman kami sungguh. Dari 9/11 dulu. Bagaimana orang yang benci kepada Islam dengan pertemanan, dengan dialog-dialog yang kita lakukan, banyak justru tidak saja justru jatuh hati kepada Islam, tapi justru membela Islam walaupun dia belum menerima Islam. Itulah yang kita lakukan. Maka mari kita berdakwah dengan ketauladanan, dan disinilah urgensi merubah karakter kita menjadi karakter yang lebih baik. Dan bulan Ramadan adalah madrasatul akhlak, madrasah akhlak, madrasah sekolah di mana kita merubah karakter kita menjadi karakter yang lebih baik lagi, akhlakul karimah dalam istilah Al-Quran kita. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ada 10 menit untuk bisa kita tanya jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, hadanallahu wa ikum jema'in, wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya tadi 1 jam tuh materinya Ustaz. Tapi nggak apa-apa, sambil diskusi aja Ustaz ya. Karena ini sangat menarik ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tadi Ustadz memaparkan 3 poin bahwa Ramadan dalam konteks topik kita sore hari ini ada transformasi spiritual, lalu transformasi visi hidup atau misi hidup, dan yang ketiga transformasi akhlak ya. Jadi perlu dicatat masing-masing dari 3 ini dalam transformasi yang tadi baru saja disampaikan Ustadz Samsi Ali. Buat Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau tulis di chatting box. Sambil menunggu Ustadz, ini saya ada pertanyaan terkait dengan topik sore kita hari ini adalah Ramadan
dalam perspektif modern. Ya, nah modern itu kalau dalam definisi kita ini kan bisa diartikan sebagai perubahan tadi yang seperti Ustaz sampaikan, perubahan dalam sosial kehidupan kita, ya, baik itu teknologi, ya budaya, edukasi dan semuanya. Saya yakin nih di antara kita semua nih Ustaz, termasuk saya, termasuk jemaah, ini adalah generasi yang mengalami quantum leap yang besar. Bagaimana kita dulu mengenal telepon tuh yang telepon lain, sampai sekarang telepon itu udah super canggih, menjadi super komputer gitu ya. Ini suatu perubahan modernitas. Nah, terkait dengan modernisasi, perubahan dalam sosial budaya kita, Ustadz, pada saat kehidupan Rasulullah SAW dan sahabatnya, zaman itu juga sudah ada pengaruh-pengaruh modernisasi di mana civilization itu sangat banyak pengaruhnya dari Persia khususnya, lalu dari Western juga ya Ustadz. Nah, tips-tips apa nih Ustadz? Kalau tadi Ustadz mengatakan transformasi visi hidup masyarakat kita akuin perspektif kehidupan itu adalah modernisasinya. Tapi lupa yang seperti Ustadz katakan adalah bahwa misi hidup itu jangan tergeser ke dalam konteks modernisasi. Nah, tips-tips apa nih Ustadz sebagai kami nih, sebagai orang tua? Karena ya mohon maaf mungkin sebagian dari kita itu terpengaruh oleh lingkungan, menjadikan perspektif tujuan hidup modernisasi itu yang ditanamkan kepada anak. Keberhasilan materialistik, keberhasilan ekonomi, keberhasilan itu. Tipsnya apa nih Ustadz? Bagi kami nih Ustadz, kira-kira. Tafadhol. Pertama saya ingin koreksi dulu ya. Jadi kita jangan memahami karakter dunia kita yang negatif sebagai sesuatu yang modern. Karena kata modern itu dalam bahasa Arab asri, artinya sesuatu yang sezaman. Tidak ketinggalan zaman. Ketika mengatakan saya manusia modern, artinya saya manusia yang in line with situation, with kondisi. Sejalan dengan kondisi yang ada. Dan Islam itu begitu sesungguhnya. Tentu dalam perspektif positif ya. Maka kalau kita mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah membangun sebuah kota yang sangat-sangat jauh lebih modern dari zamannya. Madinah itu, ya, dari kata Madinah, dari kata artinya kota, itu penggambaran tamadun. Tamadun itu adalah peradaban, di mana manusia-manusia itu digambarkan sebagai manusia yang sangat maju. Maju dalam berpikir, maju dalam inovasi, maju dalam berkarya, maju dalam karir. Itu ada semua di situ maknanya. Maka Madinah itu adalah sebuah kata yang dahsyat. Makanya Rasulullah mengganti kata Yathrib menjadi kata Madinah. Maka jangan dulu kita tafsirkan kata modernity dengan penafsiran-penafsiran yang negatif seperti materialism. Belum tentu. Ya, jadi begini, saya ingin mengatakan begini, kembali kepada pertanyaan tadi. Mungkin intinya adalah bagaimana agar kita bisa melakukan reservasi. Kita bisa melakukan penyaringan mana yang positif dan mana yang baik, sehingga kita bisa mengambil yang positif, bisa menolak yang negatif. Nah, ini esensi Ramadan di sini sebenarnya. Puasa itu kan artinya menahan. Menahan. Dan menahan itu artinya membangun sebuah imunitas, immune system, ya sesungguhnya juga, agar kita tidak mudah menjadi sakit oleh penyakit-penyakit baik yang ditimbulkan oleh ego kita sendiri atau lingkungan hidup kita. Maka orang yang berpuasa itu membangun imunitas. Imunitas apa? Imunitas iman, imunitas akhlak, imunitas karakter. Sehingga apa yang terjadi? Segala sesuatu, segala hiruk-pikuk, perubahan-perubahan yang terjadi itu tidak menjadikan dia berubah sesuai dengan perubahan, tapi justru dia yang menjadi agen perubahan. Kalau kita justru yang terbawa arus, ini yang berbahaya. Makanya Al-Quran ini mengatakan begini, ya, menggambarkan begitu esensinya puasa ini. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Ketika ketukan besar itu datang, artinya kiamat. Baru kemudian orang sadar apa yang pernah diperbuat. Betapa banyak kesalahan-kesalahan, betapa banyak perilaku-perilaku yang menyeleweng. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Karena perilaku manusia yang banyak penyelewengan itu terjadi jahanam.
Ini berbicara tentang akhirat, tapi kita gambarkan dalam keduniaan. Segala macam kerusakan-kerusakan dalam kehidupan dunia kita sekarang ini karena akibat perilaku manusia yang menyeleweng itu, yang akan disadari ketika terjadi kiamat. COVID ini barangkali seharusnya sebuah kiamat kecil yang terjadi pada kita. Tapi apakah kita sadar atau justru semakin bangga telah menemukan vaksin? Ini masalahnya. Seharusnya menjadikan kita sadar bahwa ternyata jangan-jangan COVID ini datang karena penyelewengan-penyelewengan kemanusiaan yang terjadi. Mungkin karena selama ini kita semakin angkuh, semakin sombong, merasa bisa menyelesaikan segala permasalahan. Maka Allah menghadirkan virus, siapapun yang menjadikan virus itu, apakah buatan manusia atau alami sifatnya kita nggak tahu. Yang intinya ada namanya virus corona. Allah menghadirkan virus yang tidak kelihatan ini dan menjadikan di Amerika lebih 500 juta manusia mati. Di Amerika, negara yang dianggap sebagai superpower, kok bisa lemah seperti itu menghadapi? Ya gara-gara Trump juga sih sebenarnya. Salah satunya. Lacking of leadership, salah satunya. Tapi intinya adalah jangan-jangan karena keangkuhan manusia selama ini. Kemajuan teknologi, kehebatan perekonomian, kemajuan peradaban material, merasa bisa menyelesaikan segala sesuatu. Allah hadirkan makhluk yang tidak kelihatan di hadapan mata ini. Menjadikan bangsa Amerika korban 500 juta lebih, 500.000 lebih. Apakah manusia sadar? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada saat itu manusia menyadari atas perilakunya, perbuatan-perbuatannya. Atau justru manusia akan semakin angkuh. Ada Moderna, ada Pfizer, ada Johnson, walaupun sekarang di stop Johnsonnya misalnya. Lalu kita merasa, oh kita hebat menemukan solusinya. Ini cobaan betul ini. Maka penting sekali manusia sadar. Dan ini yang kemudian puasa menjadi alat yang sangat penting. Fa'amma man tagha. Maka barang siapa yang tagut. Tagut itu artinya melampaui batas. Ya. Artinya agama ini kan punya batas-batas. Ya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Melakukan yang wajib itu agama. Melakukan yang tidak boleh melanggar batas. Ya, itu yang ekstrim, melakukan yang tidak boleh. Atau tidak melakukan yang diwajibkan itu ekstrim. Ya. Jadi jangan disalahpahami ekstrim itu artinya lemah lembut saja, disuruh sholat diajak untuk tidak sholat, dia tidak sholat, oh dia itu tidak ekstrim. Kalau dia diajak tidak sholat, dia tetap sholat, dianggap radikal. Bukan. Orang yang melaksanakan sholat karena dia sadar bahwa itu kewajiban, orang tidak mencuri karena dia sadar itu adalah larangan, itu orang yang moderat. Tapi orang yang ketika diajak sholat enggak mau sholat, orang yang dilarang mencuri, itu yang ekstrim karena melanggar hudud, melanggar batasan-batasan. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah batas-batas yang Allah telah tetapkan, jangan dilanggar. Ya. Maka jangan salah paham tentang konsep ekstremisme dan moderasi ya. Sehingga kita terkadang dipuji moderat. Kenapa? Ya karena kita malas sholat. Karena kita minum kalau ada resepsi. Wah ini dianggap orang yang moderat. Jangan sampai terjadi salah paham seperti itu. Nah kembali kepada tadi. Fa'amma man ta'a, maka barang siapa yang bisa menahan diri, melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan terlalu cinta kepada dunia. Ithar itu bukan sekedar cinta, tapi melebih-lebihkan. Artinya dunia di atas segala-galanya lah. Salat nggak apa-apa dikorbankan demi dunia. Puasa nggak apa-apa dikorbankan demi dunia. Haji nggak mau sama sekali haji karena jangan sampai hilang keuntungannya. Nggak mau nutup bisnisnya sebentar. Itu dunia. Apa yang terjadi? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka jahanam akan menjadi tempat tujuannya. Akhirnya akan jahanam. Maka manusia sekarang ini berada di dalam situasi jahanam. Ada AIDS dulu. Ada sekarang COVID-19. Ini jahanam duniawi yang terjadi ini. Tapi pernahkah kita sadar jangan-jangan itu karena tughyan kita, karena tagut-tagut yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan jangan-jangan karena ithar dunia, melebih-lebihkan dunia, setendensi materialistik yang berlebihan, sehingga sampailah kepada kita dalam suasana dunia yang jahanam. Suasana dunia yang menakutkan, yang menghukum, yang menyakitkan. Saudara kita yang tercinta meninggal dunia, saudara kita yang tercinta kehilangan pekerjaannya. Ini jahanam yang terjadi. Tapi jangan kemudian kita blame akibatnya. Seharusnya kita sadar karena apa? Perilaku-perilaku kita itu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat dan di laut karena perilaku tangan-tangan manusia. Ini yang seharusnya kita sadari. Lalu kemudian Allah mengatakan,
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka barang siapa yang takut akan maqam Allah, kebesaran Allah, lalu dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga tempat kembalinya. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadikan dunia kita ini surga, sebelum surga di akhirat nanti, maka mari kita mengontrol hawa nafsu itu. Dan disinilah esensi puasa itu. Maka kalau kita kembali kepada dunia modern sekarang ini, terlalu banyak yang bisa menjadikan kita itharud dunia. Ya, bahkan mohon maaf, yang ini saja ini, berapa orang yang adiktif? Sudah azan belum ditinggalkan, gini-gini terus ini. Masih Instagram diputar-putar terus itu. Sudah azan. Bulan Ramadan seharusnya kita baca Al-Quran. Ya Instagram terus yang kita lihat. Ini nih. Seharusnya puasa kan mengajar kita mengontrol diri, tapi banyak orang yang justru menjadi adiktif dengan media sosial ini dan sebagainya. Jadi saya kira sangat relevan sekali, kembali pada pertanyaan tadi, sangat relevan sekali bahwa puasa memainkan peranan signifikan di dalam kita melakukan reservasi, penyaringan. Bukan menolak yang baik-baik, bukan menolak modernitas, bukan. Tapi ada penyaringan yang kuat di situ. Dan disitulah puasa berfungsi untuk kita jadikan sebagai alat menyaring. Kenapa? Karena mengontrol. Ada alat kontrol yang terjadi. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita tolak dengan sekuat kita. Karena puasa sudah membangun spiritualitas tadi itu. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira begitu. Oke. Terima kasih Ustadz. Ya Bapak, Ibu, ya sekali lagi ada waktu sesaat lagi. Jadi silakan bagi masih ada yang ingin bertanya, bisa raise hand, saya cek untuk raise hand, ataupun di chatting box ya, Ustadz. Oke Ustadz, terkait dengan tadi poin yang ketiga, transformasi akhlak atau lebih kepada perilaku. Kami ini ya sebagaimana Ustadz tadi sampaikan, kita yang berada di Amerika ini sebagai minoritas, kondisi-kondisi sekarang khususnya kepada kita yang tergolong juga minoritas Asia dan minoritas Muslim sekarang lagi mendapatkan pressure, Ustadz. Nah, Ustadz tadi sudah memberikan satu upaya contoh bagaimana keberhasilan di kelompok Ustadz sana pada saat pressure yang terjadi di 9/11 bisa memainkan peran bahwa dengan menunjukkan sikap yang santun, yang hasanah itu ternyata membuka peluang bahwa kita bisa bersyiar. Nah, dengan kondisi sekarang ini Ustadz, ya, dengan kondisi Ramadan ini, memang banyak sudah informasi Ramadan, terlebih karena pimpinan kita Presiden Biden itu mengajak membuka wacana, membuka informasi bahwa Ramadan sudah masuk dalam sosial budaya masyarakat Amerika. Ini kan memudahkan. Pertanyaannya Ustadz, challenging buat kita, ini khususnya kepada anak-anak muda ini Ustadz. Ya, ini kita bicara anak-anak muda bukan berarti anak-anak yang dari madrasah ya, yang umum Ustadz. Ya. Pertanyaannya adalah mereka sendiri sekarang saat ini dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang terkait urusan-urusan ibadah-ibadah ritual yang khususnya Ramadan dan sebagainya. Apa yang harus kita persiapkan? Alhasil kalau memang dari anak-anak kita ini bukan dari jebolan pesantren atau orang tua ya, termasuk kami sendiri yang masih terus belajar, apa yang harus dipersiapkan? Karena dengan berjalannya waktu yang cepat, bombardir media yang sudah mendominasi, walaupun sekarang mengkampanyekan Islam. Nah, karakter ini tadi, transformasi akhlak, ini yang harus kita persiapkan sebagai orang tua kepada anak-anak apa nih Ustadz? Karena mereka itu, lingkungan pressure itu sudah bermain sangat penting. Bagaimana Ustadz? Ya, jadi berbicara tentang anak-anak kita di Amerika, dan lebih khusus kita warga Indonesia ini. Ini sebuah realita yang ada di hadapan mata kita ya, bahwa memang ada semacam tantangan tersendiri. Bahkan mungkin tidak berlebihan kalau saya memakai kata ancaman tersendiri. Karena ada pengalaman-pengalaman orang-orang tua kita yang baik-baik, alhamdulillah, mereka agamis ya, bahkan aktif di dalam berbagai macam kegiatan, tapi terkadang justru generasi kita ini lepas. Dan ini sesuatu yang menyedihkan bagi kita semua.
Bukan saja pada orang tua tersebut, tapi kita semua sebagai masyarakat Muslim dan masyarakat Muslim Indonesia khususnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ini memerlukan sebuah diskusi panjang. Mungkin 1 hari 2 hari pun tidak selesai. Maka saya sebenarnya akan melakukan diskusi mungkin dalam bentuk Zoom dulu dengan tokoh agama dan para ustadz Indonesia, para ustadz yang Indonesia yang ada di Amerika ini tentang bagaimana kita menghadapi generasi kita. Karena saya melihat di setiap komunitas ada masalah. Di kota New York, di Masjid Al-Hikmah juga begitu. Jangankan di Masjid Al-Hikmah, kami juga di Jamaika masih menghadapi hal yang juga masih masalah. Di Imam juga tentu punya masalah-masalah. Di mana-mana saja saya kira ada itu. Karena ini pengalaman umum ya. Saya ingin memberikan contoh dulu agar menyentuh kita semua. Ketika saya imam di Islamic Center New York, saya pernah suatu ketika dapat telepon. Rupanya dari Virginia. Dan wanita ini bahasa Inggris American accent. Dan dia tidak bahasa Indonesia, pokoknya dia bahasa Inggris kayak orang Amerika. Dia mengatakan, saya mencari Syamsi Ali. Saya katakan saya. Dia katakan, sir, boleh nggak saya minta bantuan? Apa? Ibu saya ada di rumah jompo, disebutkan ada di 77 Street antara 3rd Avenue dan 2nd Avenue. Saya nggak mau menunjukkan namanya. Ada rumah jompo yang sangat mewah di situ. Ada ibu saya di sana dan dia sangat sakit sekali katanya. Dan mohon dilihat gitu. Saya merasa berkewajiban dan saya tidak tahu kalau dia orang Indonesia. Itu saya sebutkan kamarnya, orangnya. Saya masuk ke kamar itu, saya mendapatkan ibu itu terbaring sendiri. Rupanya orang Indonesia. Dan ibu ini sudah sakarat. Saya langsung ke kantornya, kantor rumah jompo ini. Saya bilang tolong ditelepon karena nomor anak tersebut sama saya. Tolong ditelepon bahwa ibu kamu sudah sakarat. Lalu saya kembali baca surat talqin beliau la ilaha illallah. Dan akhirnya saya kembali dapat telepon dari anaknya, katanya masih sibuk. Bayangkan, ibunya sudah sekarat tapi anaknya merasa masih sibuk. Lalu saya teleponlah beberapa ibu, mohon maaf kebetulan ibu dari Padang. Saya teleponlah beberapa ibu Padang di sini, ada namanya Ibu Yasmin, ada namanya Ibu Des. Saya telepon mereka datang ke situ dan mereka mentalkin. Ternyata ibu meninggal malam itu. Saya minta kepada kantor ini lagi menelpon anak tersebut. Apa kata anak itu? Tolong diurus saja karena memang ada pesan ibunya. Kalau meninggal katanya diurus secara Islam. Tapi anaknya sendiri masih merasa sibuk gitu. Ibunya sudah meninggal. Alhamdulillah. Itu loh hati ini nggak punya anak, nggak punya hati gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Mayat ini kemudian diurus. 3 hari kemudian baru bisa diselesaikan karena tidak ada yang menandatangani. Belakangan saya dapatkan bahwa anaknya ini satu orang Virginia. Saya nggak mau sebutkan supaya nggak kita expose orang. Seorang yang berhasil. Satu lagi dari Chicago juga berhasil anak ini. Dan satu lagi dari salah satu kota, saya lupa, di bagian barat sana. 3 anaknya berhasil semua. Tapi ibunya, keturunan orang Padang, ini meninggal dalam keadaan begitu gitu loh. Anak tidak peduli. Hanya anak ini perempuan dari Virginia ini karena ingat dulu ada pesan mamanya, kalau dia meninggal diurus secara Islam. Tapi dia sering nggak peduli urusan Islam itu apa gitu. Inilah masalahnya. Maka kita ini menghadapi masalah serius Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semua. Tapi intinya adalah, lalu bagaimana kita ini menyampaikan pesan-pesan kepada anak kita? Memang tidak mudah. Yang pertama adalah kita orang tua dulu harus sadar bahwa kita ini punya tanggung jawab. Kita datang ke Amerika selagi mencari dunia. Ya, ingin menjadikan dunia kita lebih baik. Tapi ada kewajiban kita kepada generasi. Apalah arti dunia kita ini bangun kalau generasi kita ke depan hilang? Kita akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Maka bangun sebuah kesadaran bahwa itu adalah tanggung jawab besar. Bahkan dianggap pengkhianatan kalau kita tidak mendidik anak kita secara agama dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan khianati Allah dan Rasulnya. Jangan khianati amanat-amanat kamu sedangkan kamu tahu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu cobaan. Anak itu adalah cobaan. Ini amanah dari Allah. Dan kalau kita tidak didik anak kita secara Islam, itu pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya, pengkhianatan kepada anak kita sendiri. Maka orang tua yang datang dari Indonesia, yang imigran ke Amerika ini,
Baik yang lama maupun yang sementara. Dan banyak di antara kita merasa sementara, tapi ternyata rumah abadinya juga di Amerika gitu. Ini karakter Indonesia kita ini, Pak Presiden datang di Amerika sementara. Ya kita bekerja keras, dikirim semua duitnya ke Indonesia. Tahu-tahu kuburannya di Virginia juga, Maryland juga. Ya. Baik merasa sementara atau mau ingin lama di Amerika, bangun rasa tanggung jawab bahwa menjaga generasi kita adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita pertanggungjawabkan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa dirimu dan keluargamu? Karena kalau kita tidak menjaga anak-anak kita, keluarga kita, berarti kita tidak menjaga diri kita juga. Itu harus kita pahami demikian. Maka yang pertama kita harus bangun kesadaran. Banyak di antara kita tidak sadar gitu. Kalau anak kita sudah masuk sekolah yang hebat, masuk universitas yang hebat, menjadi profesional, punya profesional karir yang hebat, wah kita sudah merasa berhasil. Kita belum sadar bahwa di saat kita berhadapan dengan Allah, kita sholatnya banyak, puasanya banyak, qiyamul lailnya banyak, anak kita nggak sholat lagi. Ketika nanti ditanya di hari akhirat anak kita, kenapa kamu nggak sholat? God, I'm sorry Allah, I didn't know. Bapak kamu yang ahli sholat kok nggak beritahu? No, no Allah. Di hari kiamat lisan kita nggak bisa dikontrol lagi, nggak bohong lagi bapak itu. Pasti dia akan mohon maaf Allah, tapi kata maaf di hari akhirat nanti nggak berlaku lagi. Mohon maaf Allah, saya dulu sibuk, saya dulu mencari dunia. Nggak demikian bapak dan ibu sekalian. Mari kita sadar bahwa mendidik anak kita ini adalah kewajiban dan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama yang harus kita bangun. Yang kedua, mari kita belajar. Belajar terus menerus, lakukan adjustment, adjustment, apa adjustment itu? Ya, lakukan penyesuaian. Kita ini bukan lagi di Padang, kita ini bukan lagi di Makassar, kita bukan lagi di Jawa, kita di Amerika. Maka perlu kita melakukan penyesuaian bagaimana mendidik, bagaimana berkomunikasi, bagaimana ya melakukan relasi dengan anak kita. Sebab di sini kalau anak kita misalnya disuruh salat, nggak mau salat langsung dicubit ya boleh jadi dan nelpon polisi kan? Nggak ada masalah, mau ditempelin pun nggak ada masalah kan. Tapi di sini masuk penjara kita. Maka mari kita belajar. Intinya adalah mari kita belajar. Ya, orang tua jangan merasa sudah menguasai segala-galanya. Kenapa? Karena diperlukan metode yang pas dan tepat. Itu yang disebut dengan hikmah. Kenapa pendidik yang paling baik disebut dalam Al-Quran namanya Luqmanul Hakim? Karena perlu sikap bijak dalam mendidik anak-anak kita ini. Penting sekali itu. Nah yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah ini saja ya, terakhir sekali, karena ini bisa panjang kalau berbicara tentang pendidikan anak ini. Saya kira saya pernah berbicara tentang pendidikan anak di imam dulu itu, di madrasah. Ada videonya. Yeah. Ada videonya. Yang terakhir adalah, mari aja, ini kan kita memberikan ilustrasi. Kita hidup di Amerika ini, alhamdulillah, minimal bisa makan 3 kali sehari semalam. Ya. Alhamdulillah. Kalau kita tidak punya pekerjaan, ada unemployment. Ya. Kalau kita nggak punya income, ada social security ya, pergi saja di mana-mana ada orang yang bisa membantu. Sekarang di kota New York ini mana-mana ada memberikan makanan gitu. Nggak kelaparan kita insya Allah. Orang yang sakit mental saja yang kelaparan di Amerika itu. Karena ada di mana-mana kok. Saya mengistilahkan hidup di Amerika ini ibaratnya palace, istana dekat sungai yang deras. Istana hebat dunia kita ini. Tapi sebentar-sebentar anak kita keluar jatuh ke dalam sungai itu hanyut, mati gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pilihannya 3. Yang pertama, jangan biarkan dia keluar rumah. Tapi kita kan nggak mampu itu. Kita nggak bisa mengatakan kepada anak kita don't do this setiap saat. Ya. Pilihan yang kedua, pagari sungai itu. Sehingga anak kita bisa terjaga tidak jatuh ke dalam sungai. Tapi sepanjang-panjang kita memagari sungai, sepanjang anak kita bisa berjalan. Anak kita sekarang ini perjalanannya ke seluruh dunia. Dengan media sosial, mereka sudah berjalan ke seluruh dunia. Karena mereka sudah masuk Facebook, itu sudah ke Cina, ke Eropa, ke Afrika. Gitu. Maka sampai di mana kita bisa memagari? Enggak. Hanya pilihan ketiga saja. Apa pilihan ketiga itu? Ajari mereka berenang. Dan itulah pentingnya pendidikan. Yang menjadi masalah, kita mau ngajarin anak kita berenang, kita sendiri nggak bisa berenang. Kita sendiri kita tidak mau mengenal apa itu Amerika, kita tidak mau mengenal Islam dengan baik, kita mau belajar Al-Quran dan Sunnah. Makanya ada teman-teman itu anaknya pulang dari madrasah, diajarin Quran di madrasah.
dia mau homeworknya kan, revise apa namanya, murajaah hafalan dia di Mam, ini ada murajaah. Ternyata ibunya nggak bisa baca Quran. Gimana kita mau ngajarin anak kita berenang kalau ibunya juga nggak bisa berenang? Anaknya dibawa ke madrasah, ibunya pergi shopping. Iya, betul. Jadi mohon maaf, saya ingin mengatakan begini, ini saya penutup ya. Ya. Kita membanding-bandingkan penyelamatan generasi kita ini, tanggung jawabnya 70% pada orang tua, hanya 30% pada anak. Maka kalau ada kenakalan remaja, pasti ada kenakalan orang tua dulu. Itu harus kita sadari. Segera demikian. Bisa nanti diskusi. Mantap. Mantap Ustaz. Oke Ustaz, ini Masya Allah. Ini Bang Duta sudah raise hand dan ada satu pertanyaan di chatting box. Mungkin kita ke ya, orang Florida nggak boleh bertanya itu. Hanya orang. Oke, tafadhol Bang Duta, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Gimana? Aduh, orang. Tadi dilarang di Florida menanyakan. Saya nggak di Florida sekarang Ustaz, lagi di Virginia. Jadi larangannya nggak kena. Ustaz, saya bagaimana ya mendengar tadi cerita yang orang tuanya sakarat itu. Lagi bawa nama Padang lagi. Saya jadi sedih dengarnya. Saya kira Ibu Yasmi masih ingat itu. Iya. Ini Ustadz berbeda, bertolak belakang dengan itu. Berapa hari yang lalu beredar di sosial media. Betul ada webinar internasional perempuan Minang seluruh dunia. Yang ditampilkan dari Amerika adalah seorang remaja baru masuk universitas. Lahir dan besar di Amerika. Kebetulan juga warga imam orang tuanya. Ya. Nah, yang paling muda di antara pembicara itu adalah dia. Ya. Ada Ibu Mutia Hatta, ada tokoh-tokoh lah di Indonesia dan internasional. Nah, berbeda dengan tadi yang kita begitu sedih dengan anak-anak muda melupakan tradisi agamanya. Nah, remaja putri ini dengan jilbab penuh, ya, dengan jilbab yang baik, dia membuka presentasinya dengan pembukaan sangat Islami dengan lancar. Karena ini pertemuan wanita Minang, dia membuka dengan pantun, dengan pepatah, dengan bahasa Minang, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu menjadi sangat berbeda sekali dengan yang kita lihat ya. Saya juga termasuk yang mungkin yang saya merasakan beratnya membesarkan anak di Amerika ini. Ya. Apalagi saya juga punya cucu segala macam. Nah, nampaknya memang itu bermula dari rumah nampaknya Ustaz. Tadi Ustaz bilang 70% ya dari orang tua. Jadi, nah di sini mungkin pesannya dari Ustaz itu mungkin perlu dipertajam lagi bagaimana peran orang tua ini bisa kita lakukan sementara orang tuanya perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat berat di Amerika ini. Bapak, ibu bekerja, sementara anaknya nggak tahu siapa yang mengurus. Paling TV yang mengurus begitu. Mungkin Ustadz bisa menambah lagi tip bagaimana kita membina. Saya tahu juga Ustadz punya banyak anak, dan saya lihat juga yang kecil aja udah mulai hafiz Quran dan segala macam itu. Si Sakil itu ya. Nah, mungkin Ustadz pertama ditambah lagi bagaimana tip kita untuk membesarkan anak di Amerika ini yang betul-betul merupakan tanggung jawab orang tua itu sebenarnya. Jangan diserahkan kepada organisasi, jangan serahkan kepada imam, jangan serahkan kepada masjid. Masjid dan madrasah segala macam itu kan cuma sekali seminggu. Sementara 6 harinya siapa yang mengurus begitu? Terima kasih Ustadz. Selamat berbuka di pesantren. Terima kasih. Ini kan di pesantren makanya santai duduknya nih. Iya. Selonjoran, kaki saya selonjoran. Jadi begini Pak Duta, terima kasih. Itulah yang saya sebutkan tadi bahwa tanggung jawab orang tua sangat besar ya. Dan itu dimulai dari kesadaran. Saya tadi memulai dengan sebuah kesadaran bahwa kita harus membangun kesadaran penuh. Ya. Bahwa pasti kita akan bertanggungjawabkan. Itu amanah dari Allah. Anak-anak ini amanah yang paling terpenting dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, karena ini relevansinya kepada rumah, salah satu hal yang penting ya adalah bahwa anak-anak kita itu
memerlukan ketauladanan. Anak-anak manusia secara umum itu secara tabiat alami itu perlu ketauladanan. Jadi kalau kita bekerja di sebuah kantor, kalau bos kita membuat aturan harus masuk jam 9 tapi dia sendiri kok masuknya jam 10-an, malas-malasan, pasti anak buahnya itu mengeluh walaupun nggak diucapkan tapi mengeluh dia. Karena dia perlu ketauladanan. Nah, tanpa kita sadari terkadang itu anak-anak kita juga di rumah begitu, melihat kepada orang tua itu. Yang kecil-kecil seperti tadi itu, disuruh menghafal Quran di madrasah misalnya, pulang ke rumah memurajaah saja hafalannya, ternyata ibu bapaknya nggak bisa baca Quran misalnya. Udah hilang semangat anak itu, udah hilang kepercayaan. Ngapain saya katanya harus bisa baca Quran? Ngapain saya bisa hafal Quran kok? Orang tua saja saya nggak bisa baca Quran. Ketauladanan itu penting. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya cukup tugas beliau itu menyampaikan. Ma'alaika illal balagh, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu menyampaikan kok. Setelah disampaikan udah selesai. Tapi kenapa Al-Qur'an menekankan? Allah menekankan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena secara alami umat ini perlu uswah, perlu ketauladanan. Maka anak-anak kita kalau tidak menemukan ketauladanan di rumah, dia akan mencari tauladan di mana-mana. Dia akan mencari tauladan di Hollywood, dia akan mencari tauladan di pinggir-pinggir jalan, dia akan mencari tauladan di toko-toko, kalau tidak menemukan ketauladanan di rumah itu. Nah, ini poin penting bagi orang tua kita. Terkadang mendidik anak itu nggak perlu terlalu banyak ngomong, karena terkadang juga kita akui bahwa bahasa Inggris kita ini kan kadang nggak nyambung kalau ngomong sama anak kita. Ada gap, linguistic gap yang terjadi. Terkadang anak-anak kita merasa, I don't understand my dad, I don't understand my mom. Padahal ibunya, bapaknya udah berusaha menyampaikan begitu. Tapi I don't understand them, kan begitu. Demikian juga dari masjid-masjid terkadang, I don't understand the imam what the imam said in the masjid gitu loh. Terkadang tidak perlu dengan kata-kata yang banyak, tapi dengan contoh tauladanan ini sangat penting sekali. Itu satu Pak Duta Mardin. Yang kedua, saya pernah menyampaikan bahwa rumah kita penting untuk dijadikan sebagai pusat 3M, 3 mim. Pertama madrasah, yang kedua masjid, yang ketiga musalla. Madrasah itu artinya kita jadikan rumah kita seperti Pak Duta Mardin katakan tadi sebagai pusat pembelajaran Islam. Imam ini hanya 2 jam, 3 jam seminggu gitu. Itu hanya sebagai menggelitik saja sebenarnya. Tapi pokoknya itu apa? Ada pada rumah. Bagaimana orang tua mendidik anaknya belajar berdoa sebelum tidur, bagaimana sunnahnya, masuk kamar mandi sunnahnya bagaimana, mau makan sunnahnya bagaimana. Itu kan pembelajarannya di rumah kan. Maka madrasah yang sesungguhnya itu bukan di masjid. Bahkan anak yang sekolah di sekolah Islam sekalipun, kalau pulang ke rumah tidak menemukan tanda-tanda keislaman itu, anak kita menjadikan sekolah itu sekedar untuk mendapatkan sertifikat saja. Mendapatkan sertifikat saja. Maka rumah harus menjadi pusat pembelajaran agama bagi anak kita, madrasah. Yang pertama. Yang kedua, masjid. Masjid itu apa? Artinya pusat untuk sujud. Sujud itu apa? Taat kepada Allah. Jadi bukan maksudnya tidak perlu salat jamaah di masjid, bukan. Tapi mari kita jadikan rumah kita itu sebagai pusat untuk kita membangun ketaatan kepada Allah. Anak kita mau makan, ternyata dia makan dengan tangan kiri. Nabi mengatakan demikian. Makanlah dengan tangan kanan. Ayo kita makan dengan tangan yang manis. Itu kan taatan kita kepada Allah. Anak kita mau tidur langsung saja, sudah baca doa enggak? Oh, Nabi mengatakan kalau kita mau tidur baca doa. Itu kan sunnah, taat kita kepada Allah. Kan? Maka rumah itu adalah tempat kita membangun ketaatan kepada Allah. Kalau di rumah saja anak-anak kita sudah tidak taat kepada Allah, jangan pernah bayangkan di dorm mereka akan taat kepada Allah. Kalau di rumah anak kita tidak sholat, jangan pernah bermimpi anak kita sholat di dorm universitas. Kalau di rumah saja nggak sholat. Gitu. Ini sangat penting. Maka mari kita jadikan rumah kita sebagai masjid, sebagai pusat di mana kita sujud dalam arti taat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah musalla, pakai sin ya, bukan musalla. Musalla. Apa itu musalla? Rumah kita jadikan sebagai pusat hiburan bagi anak-anak kita. Hiburan ini bukan berarti harus ada musik dangdut, musik rock, bukan. Hiburan itu artinya anak-anak being entertained dalam bahasa Inggrisnya. Merasa terhibur di rumah. Kalau dia tidak kembali ke rumah ya seolah-olah kehilangan sesuatu yang sangat indah.
Kenapa? Di rumahnya dia merasa nyaman. Tapi kalau di rumah itu ayah ibunya bertengkar terus, dia merasa gersang, ya anak kita akan mencari entertainment di Hollywood, akan mencari entertainment di Times Square, akan mencari entertainment di toko-toko, karena dia resah di rumah. Maka rumah itu kita jadikan sebagai apa? Sakinah. Ada sakinah, ada jannah. Baiti jannati, kata Rasulullah SAW. Rumahku itu surgaku. Maka ketika kita mampu menjadikan rumah kita tempat entertainment bagi anak-anak kita betah di rumah. Tapi terkadang anak kita ini tidak betah. Mau pulang dari sekolah itu sudah resah. Nanti di rumah gimana lagi, ada lagi begini. Oleh sebab itulah maka jadikanlah rumah kita sebagai pusat 3 mim tadi. Madrasah, masjid, musalla. Pusat pembelajaran, pusat ketaatan, dan tempat anak-anak kita merasa terhibur. Terhibur dengan peaceful situation. Ada kedamaian, ketentraman, ada senyum, ada kasih sayang yang terjadi di situ. Anak kita merasa tenang di rumah itu. Saya kira dengan begitu anak kita insya Allah bisa lebih dekat lagi untuk menjalankan. Dan benar Pak Duta sampaikan tadi, contoh Putri Minang yang ikut dalam seminar wanita-wanita Minang itu, saya tidak mengatakan bahwa anak-anak kita di sini sudah pasti jauh lebih buruk daripada yang di Indonesia. Tidak ada jaminan. Saya sering pulang ke Indonesia, jalan-jalan ke toko-toko, kok anak-anak itu lebih seksi daripada anak-anak di Amerika gitu loh. Ya kan begitu? Tidak ada jaminan. Di sini alhamdulillah hampir di semua universitas ada MSA, Muslim Student Association. Dan terkadang kuat Islam mereka. NYU punya imam sendiri, Khalid Latif yang terkenal itu. Demikian seterusnya. Maka tidak ada jaminan bahwa remaja di negara muslim jauh lebih hebat daripada Amerika. Tapi kita harus berhati-hati karena kita sudah sadar juga dengan lingkungan yang ada. Begitu. Alhamdulillah. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, last question Ustadz ya. Kita sebelum akhiri ada satu pertanyaan di chatting box. Ini kita coba ini siapkan. Pertanyaannya dari ini namanya Mas Arif juga nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Syamsi. Semoga Allah beri keberkahan untuk Ustadz sekeluarga dan jemaah semua. Amin. Pertanyaannya, jika kita sudah memberi pendidikan dan peringatan kepada anak kita, namun anak tidak mengikuti, bagaimana tanggung jawab kita kepada Allah nanti di yaumil akhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Ya. Jadi kalau memang sudah kita lakukan dengan penuh komitmen, dengan niat yang ikhlas karena Allah, dengan sungguh-sungguh, menempuh cara yang hikmah, yang bijak, yang sesuai. Tapi toh akhirnya juga tidak seperti yang kita harapkan. Maka kita kembali kepada sejarah yang ada. Nabi nggak berhasil mengislamkan omnya. Nuh tidak berhasil mengislamkan anaknya. Ibrahim tidak berhasil mengislamkan bapaknya. Demikian seterusnya. Nabi Lut tidak berhasil mengislamkan istrinya. Ya, banyak nabi juga gagal. Tapi nabi-nabi ini sudah berusaha keras. Nabi Muhammad itu ketika omnya akan meninggal dunia, Abu Talib, itu beliau memeluk kakinya gitu. Ya ammi, kul la ilaha illallah tuflih. Wahai omku, ucapkan la ilaha illallah, engkau akan sukses, engkau akan selamat. Tapi karena saudara-saudara yang lain yang kafir, Abu Jahal dan sebagainya, ada sekitarnya mengatakan, apakah kamu akan mengkhianati keluarga kita? Akhirnya beliau nggak berhasil mengucapkan itu. Tapi intinya Nabi sudah melakukan dengan segala tenaga yang ada, dengan segala energi dan kemampuan yang ada. Pernah nggak kita lakukan itu? Kalau kita sudah lakukan itu, dan ternyata anak kita juga tidak berhasil, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Insya Allah, Allah akan mengampuni kita, karena yang diperintahkan adalah melakukan tanggung jawab, bukan menghasilkan hasil. Hasil itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yahdi man yasha'. Maka mari kita lakukan tanggung jawab dengan sepenuh hati, sebaik mungkin memakai kata modern, profesional mungkin. Didik anak kita secara profesional mungkin. Tapi kalau pada akhirnya ternyata hasilnya berbeda, serahkan kepada Allah. Ya Allah, anak saya adalah hamba Engkau ya Allah. Hatinya ada di tangan Engkau. Engkau yang mengontrol hatinya. Saya kembalikan kepada Engkau. Berdoa banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alni muqimis shalah wa min dzurriyyati. Doa-doa dalam Al-Qur'an, doa dalam bahasa Minang, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa apa saja. Yang intinya adalah hati kita manis minta kepada Allah. Insyaallah Allah akan membimbing anak-anak kita. Kalau semua sudah kita lakukan, ternyata juga hasilnya masih, ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Sebelum kita tutup Ustadz, mungkin Ustadz bisa update kepada kami Ustadz perkembangan pondok pesantren, karena mohon maaf ini informasi buat
khususnya sebagian besar dari kami di sini belum jarang update secara aktif untuk mengetahui perkembangannya. Tafadhol Ustaz, silakan. Ya, jadi alhamdulillah proyek pembangunan pondok pesantren ini mimpinya berawal di tahun 2018. Sejak itu kami kemudian mendapatkan properti. Ini saya berada sekarang di sini 7,4 hektar. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala selama 2 tahun ini, 3 tahun karena Covid, 1 tahun kita tidak mampu, kita semua tidak ada fundraising, akhirnya tertunda. Di tahun 2021 ini pada bulan Februari kita sudah lunasin. Artinya properti ini 100% sudah milik Nusantara Foundation. Ada gedung-gedung tua sudah kita renovasi ya, dan sebenarnya sudah siap pakai untuk kegiatan-kegiatan keislaman saja, bukan pendidikan, karena untuk membuka sekolah memerlukan beberapa persyaratan-persyaratan. Lalu pada awal tahun ini saya mendapat lagi tawaran untuk membeli tanah di seberangnya ini seberang jalan saja, 3,1 hektar. Dan insya Allah ini dalam proses, sebentar lagi kita akan menandatangani closingnya, dan insya Allah kita juga akan miliki, sehingga tanah kita menjadi 10,5 hektar. Nah ini sekarang ini kita manfaatkan, kita maksimalkan, kalau saya memakai bahasa agama, kita syukuri. Maka kita manfaatkan. Salah satunya di bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu, kami melakukan kegiatan intensif Al-Quran pada hari Sabtu dan Ahad setiap pekan di pesantren kita. Maka bagi yang berkeinginan silahkan datang. Kemarin ada Pak Firdaus hadir, ada Pak Toha juga hadir ikut di sini. Dan kegiatannya cukup baik ya. Bagaimana membaca Quran, kajian Al-Quran. Anak-anak kita juga ada pembimbing khusus, kita sudah hire dan akan datang setiap weekend juga untuk membimbing anak-anak kita. Jadi intinya adalah ini terus-menerus berkembang dan mudah-mudahan proyek ini bisa berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya selalu mengatakan bahwa semua ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki properti ini saja bagi kami sebenarnya di Nusantara Foundation adalah sebuah mimpi, tapi ternyata mimpi yang dibangun di atas sebuah niat yang ikhlas, insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan. Maka kami bermimpi terus untuk mewujudkan. Alhamdulillah desainnya, master plan-nya sudah didesain oleh Pak Ridwan Kamil, sudah siap. Ya tinggal kita melakukan fundraising, dan kalau dananya sudah siap kita akan memulai membangun masjid, kemudian sekolah dan juga asrama, dan ada aula kita akan bangun sebagai tempat untuk seminar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti teman-teman imam kalau akan melakukan camping musim panas silahkan, kita terbuka. Ya walaupun agak jauh tapi ya di sini fasilitasnya ada. Ya, tidak perlu lagi mencari-cari tempat sholat, tidak perlu terkadang kita susah mendapat kamar mandinya ada di mana-mana gitu. Airnya juga banyak. Jadi silakan saja kalau teman-teman imam mau camping di sini musim panas silahkan saja. Dimanfaatkan kira-kira. Kami terbuka kok. Ya. Ada kolam renang juga Ustaz ya? Kolam renang ada insya Allah ya. Ada basketball ada, soccer juga ada ya. Dan insya Allah juga ada tempat trading, lari-lari itu di mesin ada juga kita siapkan. Tenis meja juga ada kita siapkan. Dan daerah ini ada daerah yang indah gitu. Di sini ada Connecticut River, mau naik cruise ya, ship ada, tinggal disewa saja. Mau ada castle dekat di sini. Ini adalah sebenarnya tourist destination. Tempat tidak jauh dari sini ada lapangan private jet. Jadi orang datang naik pesawat pribadi, kemudian main-main boat di Sungai Connecticut. Ya. Jadi sangat upper class sebenarnya. Nah silakan datang, tidak jauh ya, suka main golf, tidak jauh dari sini ada golf course, private sifatnya ya, saya nggak tahu apa membership, tapi ada sangat indah sekali. Jadi silakan saja dipergunakan. Kalau memakai tempat ini mau nyumbang alhamdulillah, kalau tidak juga nggak apa-apa. Intinya kami terbuka untuk teman-teman mempergunakan tempat ini. Tempat buat bela diri Pak Ustadz. Gimana? Tempat buat bela diri juga ada ya. Silakan, ini lapangannya luas, mau jungkir balik juga di sini boleh. Ya, dan biar pesantrennya ada menjadi kejuaraannya, jadi juaranya nanti. Boleh, silakan. Bang Putih, kalau mengadakan kegiatan pertandingan di sini boleh. Tapak suci saya juga boleh. Ya. Oke, Ustaz, terima kasih banyak. Jadi Bapak, Ibu-ibu, nanti ya, sini sudah ada tawaran dari Ustadz Syamsi Ali. Insya Allah kita akan coba lihat ya, summer ini. Ini satu tawaran yang menarik, bisa berkunjung ke pesantren, silaturahim ke sana, ya, dan fasilitasnya sudah siap, Insya Allah Ustadz.
Jadi kalau sebelum saya tutup, Ustadz, nanti mohon izin Ustadz tutup dengan doa. Sebelum kita tutup, ada rangkuman sedikit highlight-nya. Ingat tadi Ustadz Syamsi Ali memaparkan 3 hal, transformasi spiritual, transformasi visi dan misi hidup, dan transformasi akhlak dalam Ramadan ini. Dan di akhir pertanyaan tadi, ada satu poin yang sangat menarik, jadikan rumah itu dengan 3M, yaitu madrasah, tempat pendidikan, tarbiyah, lalu masjid, tempat kita beraktualisasi spiritual kita dengan Tuhan, mengajak keluarga, dan yang ketiga, tempat musala, artinya tempat hiburan, entertain. Jadikan anak rumah ini menjadi menyenangkan buat seluruh anggota keluarga. Masya Allah, ini poin yang sangat menarik sekali, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Mungkin bisa ditutup dengan doa, mohon, Ustadz. Tafadol. Nanti Mas Arief izin setelah doa saya memutar video ya, bisa ya? Atau sekarang saja, Ustadz? Sekarang ya, oke. Ya, silakan, tafadol. Ini video, mudah-mudahan saya bisa putar. Ya. Bentar. Jadi Bapak Ibu-ibu, ini pesantrennya ini alhamdulillah ini ekspansi, tanahnya juga semakin bertambah, semakin tadi seperti dipaparkan oleh Ustadz Syamsi Ali, ya. Siap ya. Ya, silakan. Islam came to America and to the world as a peaceful religion and as a mercy to all mankind. Unfortunately, since the terror attack in the United States in 2001, Islam in America has been deeply misunderstood. As an imam in America, Imam Syamsi Ali, along with other American Muslim leaders, have since then changed the narratives which have been constructed in America about Islam. He was among a few religious leaders invited to accompany President Bush to visit Ground Zero for the first time a few days after the 9/11 terror attacks. He was also invited to represent the Muslim community for the national prayer for America at the Yankee Stadium after the attacks. His tireless efforts to establish the interfaith dialogue between all people were highly recognized by the American government. In 2009, he was among recipients of the Ellis Island Honor Award, the highest non-military award given to an immigrant in America for his contributions to the nation. In 2006, he was also chosen as one of the 7 most influential religious leaders in New York City by New York Magazine. Imam Ali is a well-known imam in New York City and beyond, and has led several largest Islamic centers in New York City. In 2013, he then decided to establish the Nusantara Foundation, a non-profit organization that primarily tries to foster true understanding of Islam through a variety of initiatives, such as programs to introduce Islam to American universities, organizing seminars on Islam at the United Nations, and many more. Currently, Nusantara is taking a very bold and ambitious initiative to establish the first Islamic boarding school in America. Islamic boarding school, which is known in Indonesia as pesantren, will serve to introduce Islam to America, which is peaceful, friendly, as well as respectful of freedom and human rights. Islam that embraces democracy and in line with modernity, promotes dialogue and cooperation between all people. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, a piece of property which comprises of 18.3 acres land and several buildings have been purchased. Currently, Nusantara Foundation and Pesantren Nur Inka Nusantara Madani organizes several activities such as outreach programs, global leadership program, interfaith dialogue, summer Tahfiz camp program, Nusantara Cup, halal trip, family and youth seasonal educational camp, and many more. But the main goal of Nusantara is to establish a full-time Islamic boarding school, which includes a mosque, a Mu'alaf center, an interfaith center, Nusantara homes,
and many more. Pesantren Nur Inka Nusantara Madani is located in the city of Moodus, Connecticut. Moodus is a beautiful city in the northern part of the tri-state area, which includes New York and New Jersey. My brothers and sisters, this project is our shared dream. It is a dream indeed. But the good news is that the dream has begun. Nusantara therefore invites you all to take part in this dream by contributing generously. And may Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly. Wa jazakumullahu khair. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu-Ibu yang dari mati Allah tadi di akhir dilihat ada link bagi yang ingin berkontribusi untuk membangun pesantren Inka Nusantara Madani. Ya Ustaz ya. Itu silahkan diklik di nusantarafoundation.org kalau nggak salah Ustaz ya tadi ya terlihat. Ya. Ya. Manfaatkan ini bulan Ramadan, silahkan bisa membantu perkembangan dan pembangunan physical building untuk pesantren. Oke Ustadz, silahkan kita tutup dengan doa. Tafadhol. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita di bulan Ramadan, di penghujung hari ini, puasa ke-6 kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan menerima puasa kita, seluruh amalan kita, dan mengampuni segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangan-kekurangan kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Allahumma rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa tamim tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, terima kasih Ustadz Samsi Ali, Bapak Ibu-Ibu yang dirahmati Allah. Saya Arif Mustafa, Cak Kholis tadi dan Tilawah, dan Ustadz Samsi Ali. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair jazaa Ustaz. Masyaallah, barakallahu fikum. Masyaallah. Sehat Ustaz Fahmi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah, masyaallah. Sehat Ustaz, makin bugar Ustaz. Luar biasa, makin tambah muda nih. Itu berpesantren. Alhamdulillah. Masyaallah. Masyaallah juga ramai hadirin. Zikir. Salam Ustaz Mutahir Ustaz ya. Ya. Udah hadir ya, alhamdulillah, masya Allah. Sekarang. Iya. Oke, Bapak. Ustaz, tambahin. Ya. Ya. Silatnya ditunggu. Oke, siap, Pak Ustadz. Siap, salah. Kita ingat di Pakistan dulu. Pakistan apa? Afghanistan dulu. Ya, Pakistan. Iya. Masya Allah, masya Allah. Tadi pagi saya ada silaturahmi ke Pakistan dengan duta besar. KBRI dengan mahasiswa-mahasiswa, alhamdulillah. Jadi saya masih ingat bahwa recehan dulu ke perbatasan Afghanistan, Pak Ustadz. Ya. Di antara anak-anak dulu. Biasa. Baik, oke Ustadz, mohon izin diri nih ya. Kami tutup, insya Allah. Ini bukan yang terakhir Ustadz ya, nanti ada undangan berikutnya, insya Allah. Siap, insya Allah. Ya. Terima kasih Ustaz Samsi, terima kasih. Salam. Syukran.